Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan project project based learning database UMKM. Sebelumnya, perkenalkan saya Syakila Raisa Maharani dengan NIM 2510531029 sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Putih Mahira Zahrani dengan NIM 2510531049. Saya Nazira Sapriani dengan NIM 2510532063. Saya Imran Jazil dengan NIM 2510532083. Saya Friska Oticaraya dengan NIM 2510533051. Nah, untuk proyek ini kami memilih UMKM Kedai Syam, yaitu kedai kelontong yang mirip dengan warung. Dari hasil pengamatan, kami menemukan beberapa masalah di pencatatan stok, transaksi, dan data pelanggan dan supplier. Karena itu, kami mencoba membuat database sederhana pada Microsoft Access supaya pengelolaan datanya lebih rapi dan gampang digunakan. Nah, presentasi pertama yang akan dijelaskan oleh Putih kepada Putih, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, di mana UMKM Kedai Syam ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sebagai warung yang menyediakan kebutuhan pokok dan produk konsumsi, aktivitas operasionalnya cukup padat, mulai dari pencatatan penjualan, pengecekan stok barang, hingga pengelolaan informasi pelanggan dan supplier. Namun, proses pencatatan di Kedai Syam masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan. Metode ini sering menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan, stok yang tidak sesuai, data yang hilang atau tercecer, serta sulitnya mencari kembali riwayat transaksi pada waktu tertentu. Selain itu, pemilik warung juga kesulitan mengetahui produk terlaris, tren penjualan, maupun informasi supplier secara cepat dan akurat. Di era digital saat ini, metode pencatatan manual sudah kurang efektif untuk mendukung operasional usaha yang semakin kompleks. Warung membutuhkan sistem yang mampu mengelola data secara rapi, cepat, dan terintegrasi agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan sistem database terstruktur. Dengan Microsoft Access, proses pencatatan transaksi, pengelolaan stok, hingga pembuatan laporan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih akurat. Microsoft Access juga mudah digunakan, fleksibel, dan sangat cocok untuk usaha kecil seperti kedai syam. Penerapan sistem database ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko kesalahan, mempercepat akses informasi, serta membantu pemilik dalam menganalisis dan mengembangkan usaha secara lebih optimal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putih. Selanjutnya, rumusan masalah akan dijelaskan oleh Friska. Kepada Friska, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi pencatatan transaksi dan pengelolaan stok yang dilakukan Kedai Syam saat ini. Yang kedua, apa saja kendala yang muncul dari penggunaan pencatatan manual, terutama terkait akurasi data, pencarian informasi dan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, sistem seperti apa yang diperlukan agar pencatatan transaksi, stok, pelanggan, dan supplier dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan mudah ditelusuri. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya yaitu menganalisis proses pencatatan manual di kedai syam dan mengidentifikasi kendala terkait akurasi, efisiensi, serta ketersediaan informasi. Berdasarkan analisis tersebut, dirancang struktur database yang sesuai untuk pengelolaan transaksi, stok, pelanggan, supplier. Sistem kemudian dibangun dan diterapkan menggunakan Microsoft Access agar data lebih terorganisir dan mudah dikelola. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi atas dua. Yang pertama yaitu manfaat praktis. Pencatatan transaksi dan stok lebih rapi dan akurat. Penelusuran data historis lebih mudah. Risiko kehilangan data berkurang. Kemudian ada manfaat teoritis. Menambah referensi penerapan database pada UMKM. Toh penggunaan Microsoft Access untuk administrasi sederhana. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Friska. Selanjutnya, profil dan sejarah
Kedai Syam akan dijelaskan oleh Nazira kepada Nazira, disilahkan. Di Jalan Raya Indarung, Rimbo Datar nomor 07 RT 001 RW 002 Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Kedai ini beroperasi setiap hari, mulai pukul 7 sampai dengan pukul 8 malam, melayani pelanggan dari berbagai kalangan, terutama masyarakat sekitar serta pekerja yang beraktivitas di lingkungan tersebut. Dengan jenis produk yang semakin beragam dan pelayanan yang semakin profesional, Kedai Syam terus mempertahankan perannya sebagai penyedia kebutuhan harian yang mudah dijangkau dan dipercaya. Boleh slide selanjutnya. Kemudian, sejarah singkat dari Kedai Syam. Kedai Syam ini didirikan sekitar tahun 1975, berawal dari sebuah kedai kopi sederhana yang melayani pelanggan di lingkungan sekitar. Pada tahap awal, kedai ini hanya menyediakan kopi dan beberapa snack dasar sebagai pelengkap. Namun, seiring berjalannya waktu, usaha ini mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah dilanjutkan oleh anak dari pemilik. Jenis produk yang dijual semakin bervariasi, tidak hanya kopi dan snack, tetapi juga kebutuhan harian lainnya, sehingga menarik lebih banyak pelanggan. Jumlah supplier pun bertambah untuk memenuhi variasi barang yang ditawarkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nazira. Selanjutnya, kondisi, kendala, dan kebutuhan UMKM Kedai Syam akan dijelaskan oleh Rehan Jazil. Kepada Jazil, disilakan. Baik, di sini yang pertama ada kondisi Kedai Syam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa aktivitas operasional utama adalah pembelian dan penjualan. Kondisi pencatatan di Kedai Syam masih sepenuhnya dilakukan secara manual menggunakan buku catatan tanpa format yang baku. Pengelolaan stok juga dilakukan secara sederhana, yaitu dengan mengecek jumlah barang secara visual. Tidak ada standar prosedur operasional atau SOP yang mengatur bagaimana data harus dicatat, diverifikasi, atau direkap secara rutin. Lalu selanjutnya ada kendala Kedai Syam. Yang pertama itu akurasi data yang rentan terhadap kesalahan. Yang kedua, kesulitan dalam pencarian informasi. Tiga, tidak adanya integrasi antara penjualan dan stok. Empat, risiko kehilangan atau kerusakan catatan. Dan yang terakhir adalah tidak mampu memberikan insight bisnis. Lalu selanjutnya ada kebutuhan data baru dalam mendukung pertumbuhan Kedai Syam. Yang pertama itu kebutuhan data produk. Kedua, kebutuhan data karyawan. Ketiga, kebutuhan data transaksi. Empat, kebutuhan data supplier. Lima, kebutuhan data pelanggan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rehan Jazil. Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil proyek kami pada Microsoft Access. Baik, yang pertama itu adalah tabel yang akan dijelaskan oleh Siti kepada Putri, disilahkan. Nah, pertama kami membuat beberapa tabel sebagai dasar dari database ini. Setiap tabel mewakili satu jenis data yang berbeda supaya informasi lebih rapi dan tidak tercampur. Nah, yang pertama itu ada tabel karyawan yang menyimpan data pegawai seperti nama, gender, posisi, email, dan tanggal masuk. Lalu tabel kedua ada tabel pelanggan. Tabel ini menyimpan identitas pembeli yang melakukan transaksi, yang isinya ada kode pelanggan, nama pelanggan, gender, tanggal pembelian, total produk yang dibeli, email, dan nomor telepon. Lalu selanjutnya ada tabel produk. Tabel ini berisi informasi barang, termasuk nama produk, berat, harga beli per pieces, dan harga jual per pieces. Lalu selanjutnya ada tabel supplier yang menyimpan data pemasok barang yang bekerja sama dengan toko, di mana ada kode supplier sebagai primary key-nya, lalu ada tanggal pembelian, nama supplier, nama produk, jumlah produk, dan metode pembayaran serta status pembayarannya. Nah, di sini kami menampilkan mengenai
relationship-nya. Setelah kami merancang 4 tabel utama tadi, kami menemukan bahwa transaksi di kedai Syam selalu melibatkan lebih dari satu item penjualan. Karena itu, kami membutuhkan sebuah tabel penghubung agar relasi antar data tetap rapi, tidak ganda, dan mudah diproses. 4 tabel utama yaitu tabel produk, supplier, pelanggan, dan pegawai yang masing-masingnya di mana tabel produk ini dengan primary key kode produk terhubung dengan tabel penghubungnya yaitu tabel transaksi. Yang kedua ada tabel karyawan dengan primary key ID karyawan juga terhubung dan tabel pelanggan dengan primary key kode pelanggan terhubung dengan tabel penghubung yaitu tabel transaksi dan yang terakhir ada tabel supplier dengan primary key kode supplier. Dalam relationship ini, tabel transaksi berfungsi menghubungkan semuanya. Saat terjadi transaksi, tabel ini cukup memanggil data dari tabel utama, seperti harga dari produk atau nama kasir dari pegawai. Jadi, tabel utama menyediakan informasi, dan tabel transaksi menggabungkannya menjadi satu catatan penjualan. Nah, kita akan melihat tabel terakhir, yaitu tabel transaksi yang menyimpan data penjualan, menghubungkan pelanggan dan produk. Tabel ini mencatat tanggal pembelian, jumlah produk yang dibeli, serta harga pembelian per transaksi. Nah, fungsi dari tabel-tabel ini itu adalah berperan sebagai tempat penyimpanan data mentah yang terstruktur. Tujuannya agar database tetap konsisten dan mudah diolah. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putih. Selanjutnya kita masuk ke query. Yang pertama itu ada query produk yang berisikan nama produk, merek perusahaan, nama supplier, tanggal pembelian, harga per pieces, harga beli per pieces, harga jual per pieces, dan laba per pieces. Nah, query ini digunakan untuk memfilter, mengolah, dan menghitung data tanpa mengubah tabel asli, di mana query produk menampilkan produk secara lebih rapi. Berikut desainnya. Di sini kami menambahkan laba per pieces dengan rumus harga jual per pieces dikurang harga beli per pieces yang menghasilkan laba per pieces. Selanjutnya ada query supplier yang berisikan kode supplier, tanggal pembelian, nama produk, dan jumlah produk. Query supplier ini menampilkan daftar supplier. Yang terakhir ada query transaksi yang berisikan kode produk, tanggal pembelian, total produk yang dibeli, harga beli per pieces, harga jual per pieces, total harga, dan total laba. Berikut relation-nya antara tabel produk dan tabel transaksi. Di sini kami menggunakan dua rumus, yaitu rumus total harga dan total laba. Pada total harga, yaitu ada rumus harga jual produk dikali total produk yang dibeli. Selanjutnya ada total laba yang berisikan harga jual produk dikurang harga beli per pieces dikali total produk yang dibeli. Baik, itu saja materi dari query. Selanjutnya ada form karyawan yang akan dijelaskan oleh Friska. Kepada Friska, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai form. Form dibuat untuk mempermudah input data. Dengan pengguna tidak perlu membuka tabel secara manual. Yang pertama itu ada form karyawan kedai Syam, yang di dalamnya berisi ID karyawan, nama karyawan, gender, posisi, email, nomor telepon, dan tanggal masuk. Selanjutnya itu ada form produk. Form produk kedai Syam berisi jenis produk, kode produk, nama produk, jenis produk, kode produk, berat bersih, harga jual per pieces, dan tempat produksi, serta merek perusahaan. Dan yang terakhir ada form transaksi. Form transaksi
mengisi transaksi penjualan dengan lebih praktis, yang di dalamnya terdapat tanggal pembelian, kode produk, total produk yang dibeli, harga beli per pieces, dan harga jual per pieces. Fungsi form sendiri yaitu membantu mencegah kesalahan input dan membuat proses pengisian data jauh lebih mudah dan terarah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berikutnya report yang akan dijelaskan oleh Nazira kepada Nazira disilahkan. Baik, untuk report sendiri, report ini untuk kebutuhan laporan, kami membuat beberapa report yang mengambil data dari query. Yang pertama ada report produk. Report produk ini terdiri dari nama produk, berat bersih, merek perusahaan, nama supplier, dan juga tanggal pembelian. Kemudian report supplier sendiri sesuai dengan query-nya tadi, berisi dengan kode supplier, tanggal pembelian, nama produk, dan jumlah produk. Kemudian ada yang terakhir, report transaksi. Report transaksi ini berisi kode produk, tanggal pembelian, total produk yang dibeli, harga beli per pieces, harga jual per pieces, dan juga total harga. Report ini menampilkan data dalam format yang siap dicetak. Kami juga menambahkan perhitungan seperti sum total, juga total produk pada bagian footer-nya. Fungsinya sendiri, report ini digunakan sebagai dokumen resmi atau laporan cetak yang bisa diberikan ke dosen atau digunakan untuk administrasi toko. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya label yang akan dijelaskan oleh Rayhan Jazil kepada Jazil disilahkan. Baik, yang terakhir kami juga membuat label. Di sini kami memiliki ataupun membuat 3 label yang kami ambil datanya dari query. Yang pertama itu ada label query produk yang bisa kita lihat di sini. Lalu yang kedua ada label query supplier. Lalu yang terakhir kami juga membuat label query transaksi. Baik, label ini fungsinya digunakan untuk membuat identitas barang ataupun informasi cepat yang bisa dilabeli pada produk ataupun arsip. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Jadi, keseluruhan struktur database ini terdiri dari tabel sebagai penyimpan data, query sebagai pengolah data, form untuk input data, report untuk laporan cetak, dan label untuk penandaan. Semua bagian ini saling terhubung dan mendukung proses pengelolaan data di sistem database UMKM Kedaisham. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.